Tiba-tiba kami melihat Nabi tertawa hatta badat sanayahu, sampai terlihat sanayahu, gigi serinya. Jadi gigi seri, biasa sebut gigi seri, gigi sajulu. Kira boleh gigi seri itu rata-rata umumnya kita punya gigi telung dasar buku. Pertama arah gigi seri, arah gigi tarik, arah gigi geraham. Gigi yang pertama gigi seri belum empat atas empat bawah. Lebih seolah gigi namanya buat kemos. Bahasa Arab gigi sanaya, gigi seri. Terus yang kedua, dalam bahasa Arab ada kepada Indian gigi tarik. Kira-kira gigi tarik empat, dua atas, dua bawah. Ada dua fungsi. Gigi tarik itu fungsi meropek. Saya telu ada kepada gigi geraham. Ayo saya mudi gigi sepolik ini. Ia bahasa Arab gigi an-najis, jamak an-nawajis, gigi geraham. Nah, kembali manusia ini berdua telu gigi seri, gigi tarik, gigi geraham. Saya ingat manusia ini makhluk seselem bisnanya. Dedau nabe, apa? Daging ke, pun selebah. Beda dengan sepi. Sepi ni dia sedikit model gigi geraham. Saya ingat dia angin pak doang. Beda dengan manusia. Untuk kamu setengah tinggal gigi tarik, ya robek tadi. Nah, Nabi Sallallahu ketika beliau tertawa sekadar kelihatan gigi seri saja dulu, tidak sampai gigi geraham mangap lagi. Ini sekadar gigi depannya saja. Faqala Umar, maka bertanya Sayyidina Umar, ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Nabi sebab sampai engkau tertawa. Bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibu. Jadi penasaran Sayyidina Umar, apa sebabmu tertawa wahai Rasul? Qala, berkata Nabi, jadi ini bercerita. Jadi yang terbaca ini cerita dua hadis yang berisi cerita. Rajulani min umat, ada dua laki-laki dari umat jasaya baina yaday izzah. Dua orang ini yang bersimpuh atau berlutut di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Jadi itu cerita lemah di dalam kiamat. Kata bagi Rasulullah ada dua dengan berlutut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhuma, maka seorang dari dua dengan memiliki berkata, apa ni? Ya Rabbi, wahai Tuhanku,
ambillah lihatku, mazlamati yang terzolimi, min akhi dari saudara. Anggaplah dengan agak jembih saat ini menghadap berkata kepada Allah, ya Allah ambillah hakku karena aku terzolimi si saudaraku saat ini milik dunia aku terzolimi. Jadi ini bercerita kepada si Allah bahwa orang ini dia menzolimi, maka aku ingin menuntut hakku. Apa hak? Untuk diberikan keadilan. Jadi ini pahala. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, "A'ti akhaka mazlamatahu." Allah sampaikan kepada dengan sak kedua, sak ketuntut ini. Berilah kepada saudara akibat kezaliman yang kau lakukan. Faqala, maka berkata orang itu yang dituntut nih, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lam yabqa min hasanati syai'un, tidak ada yang tersisa sedikit pun dari kebaikan. Nenek gaji tentu mulai saya menzolimi orang ini, lagunane jak kebalas dalam bentuk pahala yang ini pahala dunia tidak pahala, tidak tersisa kebaikan kepada sedikit pun. Faqala Allah Ta'ala litolibi, maka Allah berkata kepada penuntut, orang yang minta keadilan, kaifa tasna'u, bagaimana yang akan engkau perbuat wahai penuntut? Nane apa entah biar entah apa ini. Walam yaqum min hasanatihi syai'un, sedangkan yang kau tuntut ini dia tak ada tersisa kebaikannya sedikit pun. Apa makna yang tuntut? Pahala yang dipenuhi. Ketua sisi Allah. Qala, berkata orang yang menuntut keadilan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya tahammalu anni min auzari, ia akan menanggung dari min auzari, dari sebagian dosa-dosa. Menentang ya Allah, saya punya dosa. Sekarang karena dia tidak punya kebaikan, tidak punya pahala sholat, maka dosa dia yang tanggung. Qala, berkata baginda Rasulullah SAW, wa fadat aina Rasulillah SAW bil bukai, dan berlinang meneteskan air mata baginda Rasulullah SAW. Kembali Nabi SAW meneteskan air mata. Saya ingat keadaan ini, kejadian ini luar biasa berat. Pahala denang, sedangkan ketanggung dosa, menanggung dosa orang, dan berarti saking beriak bagi Rasulullah kepada umat sehingga membuat beliau menangis. Inilah keadaan yang akan kita dapatkan bagi orang yang menzolimi orang lain. Sumaqala, kemudian Nabi berkata, inna zalika la yawmun azim, sesungguhnya hari itu adalah hari yang agung, maksud hari kiamat, hari keadilan, hari pembalasan, hari di mana orang berhak menuntut keadilan. Dia tersebut sebagai Rasulullah jalur Sulaiman itu jalur agung, beda dengan dunia. Meskipun ada istilah pengadilan, ada juga pasal-pasal dena yang maha mengadili mereka Allah Subhanahu wa taala. Yaumun yahtajun nas, hari di mana manusia akan butuh ila ayyuhmal anhum, kepada
anhum daripada mereka min auzarihim dari dosa-dosa mereka. Jadi lema hari kiamat, hari pembalasan ini, hari di mana manusia butuh untuk dipindah tanggungan dosa jauh dengan lantai. Misalnya sopok dengar luih dosa, boleh mak pas nilai akhirat membetan ada dosa dan ini ada pindah jauh dengan lain, maka dia nuntut kepada orang yang pernah dia dizolimi dulu di dunia. Lumayan ada berkurang dosa, tuntut tadi saya ingat zolimi kelak di dunia, maka dosa dia terpindah jauh dengan sama zolimi. Dia disebut sebagai dalam suasana yang azim. Qala berkata Nabi SAW, jadi Nabi melanjutkan kisah. Faqala Allah, maka berfirman Allah SWT lil talibi, kepada sang penuntut, orang yang meminta keadilan, karena yang masih terbaik tuntut semata ini supaya ditanggung dosa. Sehingga Allah berkata, irfa' rasaka, wahai hambaku yang menuntut keadilan, angkat kepala. Suruh angkat kepala di sisi Allah. Wanzur fil jinani, dan pandanglah ke dalam surga. Jadi perintah untuk melihat ke atas dan melihat surga. Farafa'a rasahu, maka orang itu yang menuntut keadilan itu mengangkat kepalanya. Faqala, maka ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ara madaina min fiddatin, aku melihat ada kota-kota jadi dalam surga itu min fiddah, terbuat dari perak, murtafi'atan, yang tinggi, menjulang tinggi. Kenapa sepik lantai, dua lantai tinggi? Ada rumah-rumah terbuat dari perak, terbuat dari perak, mahal perak, isolah, ya sebagai giliran perak, dan dia giliran surga. Wa qusuran min zahabin, dan ada istana-istana yang terbuat dari emas. Lalu wa wisitile, jadi surga rumah atau istana dari emas, mukallalatan, yang dihiasi billu'i, dengan permata. Saya bantu hiasi balik si permata. Sekarang permata lah mahal, dan dia memang terhias balik dengan emas, terhias si permata. Sehingga hamba yang melihat ke atas, melihat surga, dan di dalamnya ini arah rumah yang terbuat dari perak, terus indah pelangan emas, terbungkus terhiasi si permata, bubu ketuan. Hamba yang menuntut keadilan, li ayyi nabiyyin hadza, untuk nabi saya, ya Allah, saya ngasih makan bahan ini. Pun kedua, apakah ini disiapkan untuk nabi siapa? Auli ais siddiqin, atau disiapkan untuk orang yang benar, orang-orang yang jujur sampai. Auli ais syahidin hadza, atau kepada orang yang syahid yang mana? Baik, dengan mati syahid sampai ini. Qala, menjawab Allah SWT, rumah-rumah yang mewah-mewah itu aku siapkan liman aqtani as-samana, untuk orang yang memberi as-samana, akan harga. Jadi Allah menjawab, semua yang kau lihat itu aku siapkan untuk orang yang memberikan harga. Bingung tinggi orang ini. Qala, kedua lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa may yamliku samanahu, siapa yang akan membayar harganya? Saya tidak mampu bayar harga. Isi
surga berisi paling segala macam mewah ber. Qala menjawab Allah SWT, anta tamliku, engkau bisa membayarnya. Ketantang sisi Allah pemelek. Oh, engkau bisa membayarnya, engkau bisa memiliki rumah-rumah yang ada di surga yang kau lihat ini. Penasaran ini? Qala berkata lagi sang penuntut keadilan, wa ma huwa, apa itu? Apa harga berbicara? Apa jaga gawe sehingga saya bisa membayar apa yang saya lihat di dalam surga? Adik utama. Itu inti. Nabi jawab di sini Allah, afuka an ahika, yakni engkau memberikan maaf kepada saudara. Onek sida nuntut adik saudara menanggung dosa, legu saudaramu ni pahala dia, kumade jabing dosa pria. Nah ini itu maha kasih sayang di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga orang yang nuntut keadilan ini diperlihatkan surga, tembus melihat keindahan surga, dan Allah sampaikan kau bisa mendapatkan surga itu. Pokok milih maafan dia. Nabi jawaban terus orang yang menuntut ini, qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni qad afautu anhu, alamu menunjuk maafan. Saya enggak mau surga. Ini kelebihan dalil bagi orang yang memaafkan. Sekarang dengan tersakiti, terzolimi, sakit luar biasa, lemu memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita, lah tembalah surga sini sampai dalam hadis ini ditampakkan keindahan surga jadi al-bali tepiak lama perak murtafiah bertingkat-tingkat, nikmat istana-istana ya nikmati. Hukum milik memberikan maaf kepada saudaramu yang menzalimi. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah SWT, khuz biyadi ahika fa'adkhilul jannata. Naneja lemu memaafkan saudaramu. Khuz biyadi ahika, ambillah tangan saudaramu, fa'adkhilul jannata, maka masukkanlah ia ke dalam surga, atau aku masukkan ia ke dalam surga, atau masukkanlah ia ke dalam surga. Adanya barang ke dalam surga. Ini dua kasih sayang sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, inda zalika ittaqullaha, sabda bagi Rasulullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah hubungan zata bainikum, yakni di antara kalian. Seandainya dalam permasalahan saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, Nabi pun perbaiki hubungan, tidak diperlukan. Seandainya kezalimi, maafan. Seandainya pernah melakukan keburukan, ini maaf, selesai. Tak baik, paham kaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan sesama manusia. Fa innallaha yuslihu bainal mu'minin, maka sungguhnya Allah memperbaiki hubungan antara orang-orang yang beriman. Sampai lewat ini akhirat Allah akan perbaiki. Sampai terpemelek sini-sini Allah diperlihatkan sendiri, ia pun memberikan maaf. Maka praktekkan hukum di dunia, mudahkanlah untuk memberikan maaf. Wa hadza tanbihun, ini adalah tanbih, peringatan, ala anna zalika, atas bahwasanya demikian itu, innama yunalu bil takhalluqi, hanya saja dicapai hal
hal yang tadi jak mau mendamaikan, memberi maaf, mau ke surga segala macam, semuanya itu akan dicapai bitakhalluqi, dengan berakhlak, bi akhlaqillahi, dengan akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti Allah Maha lembut, sifat Allah Maha penyayang, adil sayang, Allah Maha penyantun, adil santun. Tapi ada nama atau sifat Allah yang tidak boleh kita praktekkan. Jadi begitu arah sifat jalaliyah, arah sifat jamaliyah. Lamun sifat jamaliyah, sifat Allah yang indah-indah, manusia boleh untuk mempraktekkan. Pada contoh Allah Maha Pengasih, saling mengasihi, Allah Maha Lembut, adil baik, berdua sifat lembut. Nah, saat kedua Allah berdua sifat jalaliyah, sifat yang luhur, yang tinggi, yang hanyalah Allah yang boleh atau yang berhak di manusia diganggu. Contoh seperti mutakabbir, Allah Maha mutakabbir, Maha sombong. Ketika Allah mengatakan saya raja, saya maha kaya, memang itu tidak ada yang melebihi kuasa kaya di sini Allah. Nah, ketika manusia mengatakan oh itu doang paling sugih gitu, nah ini lagu lemon so kalah dengan saya. Saya lebih kuat. Mungkin ini lingkungannya paling kuat, tapi ketika keluar ada yang lebih kuat, ada yang lebih kuat. Karena terdengar di atas langit ada langit, maka ada sombongan si manusia. Sombongan pakaian terbaik terbuat dari sutra. Ternyata sutra berasal dari ular. Si cipta ular Allah. Ada orang yang bangga dengan perhiasan mutiara. Pas kecek mutiara bilang karang. Si pihak karang Allah. Ada yang bangga dengan makanan. Makanan terbaik sebut dalam Quran madu. Madu ini bilangan madu. Lebah. Siapa lebah? Allah SWT. Apa sombong? Ini pihak nabi-nabi. Selembuan ini sumber kan di sini Allah. Sehingga sifat mutakabbir hanya Allah yang layak. Sebab ini masuk dalam sifat jalaliyah. Sifat jamaliyah dalil berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Wa huwa islahu zatil baini wa sairil akhlaq, yaitu mendamaikan di antara manusia bermasalah. Walaupun ada masalah, damaian. Berarti ini sudah mempraktekkan sifat Allah, seolah mendamaikan orang. Ada yang bersiap, ia jadi penengah yang damaian. Berarti dia mempraktekkan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafakkar, maka renungkanlah, berpikirlah al-an, sekarang. Ini dilema, karena esok itu adalah belum tentu kita dapat di waktu. Masa yang sudah lewat, masa lalu tak akan kembali. Masa yang akan datang belum tentu kau dapat. Tapi detik ini, saat ini itulah adalah harimu. Maka Nabi sabun gawe selama itu manfaat saatnya gawe. Ini manfaat ini selu-selu ini nyantilan gawe itu tobat meskipun masih banyak lewat, masih banyak, masih tidak kagak. Sebelum sempat bertobat pada mati susah. Ini disuruh merenung. Fatafakkar al-an fi nafsika, di dalam dirimu. In khalat, jikalau hilang atau bebas atau kosong, sahifatuka, yakni catatan amalmu, anil mazalim, daripada kezaliman, atau talaqqafalaka, atau talaqqaf, yakni bersikap lembut, Allah bersikap lembut laka kepadamu. Jadi talaqqafa bi'mani, bersikap lembut siapa? Allah. Dengan sebab kita mempraktekkan mendamaikan orang. Jadi
catatan amal teniki terbebas dari kezoliman-kezoliman. Hatta afa anka, sehingga Allah memaafkan anka dari dosa. Wa aiqanta, dan engkau yakin bi sa'adatil abad, dengan kebahagiaan yang kekal. Kaifa yakunu sururuka, bagaimana ada kebahagiaanmu fi man sarafika, di dalam keluarmu, min mafsadil qada'i, dari terlepasnya al-qada', keputusan. Jadi ini lamun mau kasih sayang kita Allah, catatan amal bebas lanan kezaliman, dosa salah, maka tentu akan nampak bahagia yang keluar setelah terjadinya al-qada', ketetapan di sisi Allah SWT. Wa qad khuli'a 'alaika khal'atur ridho, dan sungguhnya diselimuti atas engkau selimut keredaan. Lamun catatan amal kesolah mau kasih sayang Allah, maka kita akan diselimuti dengan keredaan, mau ridha di sisi Allah SWT. Wa utta, dan engkau kembali bisa'adatin, dengan kebahagiaan. Jadi mau kebahagiaan laisa ba'daha syaqaun, yang tidak ada setelah kebahagiaan itu syaqaun, kesusahan. Kamu mah bahagia seterus dinara susah. Beda lamun di dunia, makin kesenang lemak susah. Mungkin senang doang. Coba kita sesugi-sugi manusia, sehebat-hebat manusia, wajib sadua nih senang. Namun kah senang susah, setelah susah senang, dia mungkin susah dong itu. Semiskin-miskin dia mungkin susah doang, pasti nara atau senang, nara atau susah. Inilah sifat yang Allah tanamkan kepada hamba untuk menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun manusia tegatuan pasti melek sampai itu, karena ada nafsu di dalam diri. Biar yang sugih atau miskin sugih, biar yang panjang umur atau kontek panjang umur, biar yang hidup lapang atau sempit lapang, biar yang cantik atau rohok atau cantik. Lalu ternyata apa sak kemelin tadi belum tentu. Arah sak milih panjang umur lalu kontek, arah milih sugih miskin, arah sak milih senang susah. Berarti ada yang mengatur. Saya mengatur Allah. Ketika dia ridho kepada Allah yang Maha mengatur, maka dialah orang yang diberikan kasih sayang. Tapi ketika ada orang yang mengaku, saya cinta kepada Allah, lalu dia terima dari aturan Allah, maka pengakuannya adalah sebuah kedustaan, ilekan. Cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, dan protes. Kena ibadah susah kan? Tadi kan ada baik sembahyang, ada apa masalah? Macam bentang ujian segala macam, dia terima, dia tawakal. Maka pengakuan cinta kepada Allah ini adalah sebuah kedustaan. Wa bi na'imin, dan dengan kenikmatan yang diperoleh itu, la yaduru bi hawasihi al-fana, tidak dilingkupi dengan sekitarnya al-fana oleh kerusakan. Mau kenikmatan, tapi ketika mau kenikmatan lebih akhirat, tidak ada yang istilahnya kesirnaan. Mau nikmat doh. Beda lamun nenek dunia makin lapar. Bekeluh, nikmat gede. Lagu nikmat no yang sepiring yang nikmat. Lemu tebing malik sejambak mengkah nikmat. Dia boleh lah. Terbebas. Dagang makin malah berelik pengantin. Lalu nak selesai enggak mahekah. Dagang tebing bisa. Kalau kita dijual, tak mau enggak naik. Maka yang terbatas kemaian
keenakan, kenikmatan di dunia. Lamun di akhirat ini tuh nane pengantena mati mana apa buruk deh. Mana kawin apa ya dah jalan lalu nambah lu makan adalah makan. Maka di surga itu hanya kenikmatan tanpa dilingkupi lingkari dengan kerusakan atau kesirnaan. Wa inda zalika, dan ketika itu alam untuk kenikmatan para sahabat ini toro qalbuka sururan wa farhan, berterbangan hatimu sururan wa farhan, karena si senang bahagia mudah-mudahan para berulang senang luar biasa, nikmat yang sejati yang tidak bisa putus, tidak bisa sirna. Inilah kesenangan yang luar biasa. Wa biyadha wajhuka, dan berseri atau putih wajah, arti berseri dek putih wajah saya putih hari berseri wajah. Wastanara, dan bercahaya. Wa asraqa, dan bersinar. Kenapa sekadar bercahaya bersinar? Ye mulai surga saking cerah. Berarti lamun gelap nyambang ai susah. Lamun bercahaya bersinar tanda senang bahagia. Kama yusrikul qamaru lailatal badr, sebagaimana bulan bersinar di malam badar. Bulan badar, bulan purnama. Ajarinkan bulan ini berdua istilah-istilah. Arah hilang, dia disebut hilang. Saya ingat ibarat sabit kocek. Pas tiup bulan, dia ibarat sabit, dia disebut hilang. Lalu malam 15, dia disebut badar. Bulan sempurna, dia disebut bulan purnama. Patawaham, maka bayangkan sekali kapal indah. Ia ada dilema kebahagiaan, kesenangan yang abadi di akhirat pun diindah. Tak terpilih melek. Ini melek itu adalah tegak proses untuk bisa sampai ke surga ini. Tabahturaka bainal khalaiq, yakni engkau berjalan dengan bangga. Ayat istilah ini bahturah. Kau berjalan, kenapa sekadar berjalan dengan nundukkan kepala lemas letih lesu, tapi berjalan dengan bangga dengan tegak. Bainal khalaiq, di hadapan para makhluk. Setelah jelas Allah memberikan keputusan kita masuk ke dalam surga lantaran melakukan ketaatan, memberi maaf, mendamaikan segala macam, jelas jasa surga. Terlampau di hadapan makhluk dengan berjalan yang bangga. Rafi'an ra'saka, mengangkat kepala sambil bergaya. Di dunia bergaya ya, tempuh lewas. Alema bergaya. Jelas sama surga. Tinggal menaikkan otak, angkat otak sambil terlampau. Aman. Khalian anil auzari, kosong dari dosa-dosa. Wah pede, wah telah dosa diarah. Zahruka, di punggung, wah diarah bawal-bawal dosa saja. Wa nadratu nasimin na'im. Ini bahasa istilah. Nabi kenal. Semilir angin kenikmatan. Jadi Allah kenikmatan, wabadur rodo, dan kesejukan ridho, wayatalahu, dan memancar, min jabinika, dari dahimu. Wah kening sendiri, wah memancarkan kesejukan ridho. Wa khalqul awwalina wal akhirin, makhluk-makhluk dari awal sampai terakhir makhluk yang zuruna ilaika, mereka memandang kepada kita, dilihat oleh makhluk
seawal seakhir. Wa ila halika, dan kepada keadaanmu. Keadaan itu hama. Muslim pun melek terus. Itu hama sambil jalan dengan penuh kebanggaan. Wa yabitunaka, dan mereka merasa iri kepadamu. Irilah dia. Wah mai aman iri melek. Fi husnika, di dalam kebaikan, wa jamalika, dan keelokan. Wal malaikatu, dan malaikat yang suna baina yadaika, mereka berjalan di hadapanmu. Datang malaikat berjalan di hadapanmu. Wa min khalfika, dan di belakang. Para malaikat dengan belakang mudi. Apa tujuan malaikat ini? Wa yunaduna ala rusil ashadi, dan mereka menyeru di atas kepala al-ashad, saksi-saksi. Nyurah malaikat menginformasikan di atas kepala orang-orang, saksi-saksi. Hadza fulan fulan. Oh, ne amat, ne anak pak ne. Disebut darah. Selain buat sebut ne jamaah Darussalam. Tiap malam sebut darah dari bangga. Aman. Dari lema isu. Radhiyallahu anhu, Allah ridho terhadap wa ardahu, begitu pun juga aku ridho kepadanya. Wa qad sa'ida sa'adatan, dan sesungguhnya bahagia akan bahagia yang sangat. Jadi bahagia dengan bahagia, dengan kebahagiaan, sebagaimana kebahagiaan la yashqa ba'daha abadan, tidak ada kesengsaraan setelahnya abadan, selama-lamanya. Dia akan bahagia sejati ketika tidak ada kesengsaraan setelahnya. Afatar, apakah engkau lihat anna hadzal mansiba, bahwa kedudukan ini, jadi kedudukan mau tebel, wah aman, wah ketemu surga, wah pengumuman si malaikat, kedudukan super mulia, bahwasanya kedudukan ini laisa bi'azama minal makanati, tidak lebih besar dari kedudukan allati tanaluha, yang engkau dapati kedudukan itu fi qulubil khalqi, di dalam hati makhluk, fi dunia, di dunia, biriyaika, dengan riakmu. Makin pasti itu di dunia orang ingin mendapatkan kedudukan, ingin dipuji, ada pemuliaan, ada ketinggian derajat, sehingga riak buruk. Ketika bersedekah, dia tampakkan ada terpuji isi tengah. Nah, pas terpuji, seolah-olah kedudukan menjadi tinggi, padahal dihinakan oleh Allah SWT. Nah, ia beda di sisi manusia, ada mau kedudukan di hadapan manusia, tapi di sisi Allah sangat rendah. Maka tentu kedudukan sebelum penceritaan ini jauh lebih besar, tinggi kedudukan daripada kedudukan yang kau cari dengan sebab riya. Apa mau kedudukan dan riya? Kamu terpuji, sekedar pujian, kena berdiam. Nah, bisa makin kita tampakkan kebaikan di tengah lain. Nah, isi saya tampakkan kebaikan atau mau berdi, dia narak mau berdi, malah mau dosa. Inilah dua perbandingan kedudukan di sisi Allah dengan kedudukan di sisi manusia dengan sebab dia. Maka jauh lebih mulia kedudukan lemat di sisi Allah. Wa mudahanatika, dan sebab mudahinah, menjilatmu. Ini adalah bahasa arti ilmu kedudukan dari dunia dia terhormati, kadang menjilat. Bukan
menjilat buku ni mai dah merawas ni dulu sana mana ada tetap ketinggian derajat ada tetap tebal ngekor mai doang salah dah siap mai ni selalu mendukung menjilat wa tasannu'ika dan berkurang-kurang wa tazinika dan berhias dengan sebab berhias ini pegawai-pegawaian elek bawah dunia supaya orang lain memujimu atau meninggikan derajat-derajat, padahal itu maknanya kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta ta'lamu annahu khairum minhu, maka sungguhnya engkau tahu hal itu lebih baik. Bal la nisbata lahu ilahi, bahkan tidak ada bandingan lahu, yakni bagi kedudukan di akhirat ilahi kepada kedudukan di dunia. Tahu semakin kedudukan di akhirat lebih tinggi daripada kedudukan di dunia dengan sebab riya. Fatawassal, maka berusahalah sampai ila hadhil rutbah, untuk sampai mendapati tingkatan ini, kedudukan ini. Lamun dah tinggi kedudukan ya, maka berusahalah ada berulai kedudukan di akhirat, dipangkat di akhirat. Berbicara bil ikhlasi sofi, dengan beramal dengan ikhlas sofi yang benar-benar sofi. Benar sofi, murni, jernih, bersih. Dan merek sabun ini sopen dari sof. Wal niyati as-shadiqah, dan niat yang benar fi muamalatika ma'allahi, di dalam muamalah kepada Allah. Ketika tegawai ibadah murni karena Allah SWT, tanpa embel-embel saja. Ketika kita mencari rezeki, bergaul segala macam, murni dan niati ibadah kepada Allah. Falan tadrika zalika, maka tidaklah engkau mendapati yang demikian itu, tidaklah mungkin engkau mendapati yang demikian itu illa bihi, kecuali dengan ikhlas. Arti tak akan mungkin kau dapati kedudukan yang mulia di sisi Allah melainkan dengan ikhlas, melainkan dengan niat yang benar. Sebab diterimanya amal ibadah itu pertama niat harus bersih, murni kepada Allah, dan ibadah ini sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah. Wa in takun al-ukhra, dan jikalau ada al-ukhra yang lain alias sebaliknya, betul kedudukan di sisi Allah dengan hati yang ikhlas, bunyi sebalik, terbalik. Wal iyazbillah, tentu kita berlindung kepada Allah. Bi an kharaja min sahifatika jarimatun, dengan gambaran bahwasanya keluar dari catatan amalmu jarimatun, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Sebaliknya, dengan baru sampai ini pas terbongkar catatan amal berisi keburukan-keburukan. Kunta tahsabuha, adalah engkau menganggap jarimah ini, kesalahan dosa ini, hayyinatan, sesuatu yang remeh. Anggap remeh, gawe dosa remeh. Ketika kita menyakiti orang, remeh, anggap sepele. Wahia indallahi azimatun, sedangkan hal itu yang kau anggap remeh tapi di sisi Allah adalah azimah, berat, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famakotaka ajallaha, maka Allah membencimu, ajallaha, karenanya, karena dosa yang kau anggap remeh, sekedip beli je di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berfirman Allah SWT, alaika laknati ya abdasu,
manik di sini Allah. Nabi kena atasmu laknat wahai hamba asu yang buruk. Nah, disebut hamba yang buruk. Bulan mau laknatku. Nah, manik di sini Allah. La ataqabbalu minka, tidak aku menerima darimu ibadataka akan ibadahmu. Tidak terima ibadah. Fala tasmu hadzal nidaa, maka tidak kau dengar panggilan ini illa wa yusawwad wajhuka, melainkan menghitam wajah lemah dengan di sisi Allah. Kau mendapatkan laknat maka menghitam wajah. Kebalikan pada saudara, memutih wajah, memiliki menghitam. Summa tadabur malaikatu, kemudian malaikat pun ikut murka lighadabillah, karena murkanya Allah SWT. Allah murka, jelas milu malaikat jadi murka karena murkanya Allah SWT. Fayaquluna, maka malaikat itu berkata, wa alaika laknatuna, dan atasmu juga laknat kami. Allah sudah melaknatmu, maka itu malaikat laknat. Wa laknatul khalaik ajma'in, dan semua laknat makhluk searah ini dunia pun juga memberikan laknat kepada lantaran tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, ibadah tidak ikhlas. Wa idza zalika tansal ilaika zabaniyah, dan ketika itu malaikat zabaniyah mendatangi kepada alias menyerang atau mendatangi kepadamu. Wa qad qudibat, dan sungguhnya dimurkai. Ghadabat, malaikat zabaniyah itu murka li ghadabi khaliqiha, karena murka sang penciptanya. Jadi malaikat zabaniyah mereka pun juga murka lantaran Allah murka. Fa'aqdamat alaika, maka ia mendekati alaika atasmu bi fazazatiha, dengan kasar. Jadi datang malaikat zabaniyah dengan kasar. Wa zu'aratiha, dan keras malaikat zabaniyah. Wa suwariha al-munkir, dan bentuknya malaikat zabaniyah yang menakutkan. Nampak solo malaikat zabaniyah mengerikan, menakutkan. Fa'akhazu, maka mereka memegang, malaikat zabaniyah itu memegang binasiyatika, dengan ubun-ubun, yashabunaka ala wajhika, menyeret di atas wajah, ala malail khalaiki, di atas kumpulan para makhluk. Alamun saone malaikat dulu arah Yahudi menyeru bahwa orang ini adalah akan masuk surga. Nah, lamun saniki datang malaikat menyeret orang ini di atas wajahnya di hadapan kumpulan makhluk. Ini simak. Wa hum yanzuruna ila sawati wajhika, dan mereka memandang kepada hitamnya wajah. Wa ila zuhuri hizyaka, dan mereka melihat kepada nampaknya kesengsaraan. Jelas bahwa keseret nampak bahwa orang ini mendapatkan kesengsaraan. Wa anta tunadi bil wail, dan engkau berteriak, berseru atau menyeru bil wail, dengan kalimat wail, celaka. Wasubu binasil, dia menyurang, dia surang diri, celaka, binasil. Wahum yaquluna, dan mereka yakni malaikat zabaniyah itu berkata, laka kepadamu, la tad'ul yauma subura wahidah, jangan engkau seru, jangan engkau panggil al-yauma, akan hari ini, suburan wahidah, akan kebinasaan, akan satu ungkapan kebinasaan. Wa suburan kasira,
dengan kebinasaan yang banyak. Yudin malaikat ini kena binasa sekali, dulu ini kena binasa. Binasa, dicukup sekali, terkadang kena binasa. Yudin nyempatin malaikat sahabatnya. Wa tunadil malaikatu dan menyeru malaikat, wa yaquluna dan mereka berkata hadza fulan bin fulan. Sama diseru masih amah ni anak si Pak ni nak tak baik disebut si malaikat Zabaniyah. Kasafallahu an fadaihi, Allah membuka terhadap kesalahannya atau aibnya, terbongkar seluruh aib. Wa mahazihi dan kehinaannya dibongkar, wa la'anahu dan Allah melaknatnya bi qabaihi musawiyatin dengan keburukan-keburukan yang menghinakan. Fasyaqiya maka ia sengsara syaqawatan akan kesengsaraan, la yas'adu ba'da abadan yang tidak akan bahagia setelahnya selama-lamanya. Artinya sengsara dulu dong, dia nak bahagia. Menuah tamu neraka sengsara dulu, dia ada istilah istirahat. Sampai mereka terutama orang kafir berkata, ya Allah, jadikanlah aku menjadi tamu. Adakah tersiksa? Mati Allah. Sebab tidak ada kematian lagi. Yang ada hanya kehidupan abad-abad seterusnya. Lamun sengsara maka seterusnya sengsara. Lamun bahagia seterusnya bahagia. Tidak ada kesengsaraan setelah. Lamun sengsara tidak ada kebahagiaan setelah. Nanti kalau tentu dengan cerdas pasti pilih bahagia seterusnya tanpa berujung dengan kesengsaraan. Warubbama yakunu zalika, dan barangkali ada yang demikian itu bizambil dengan dosa aznaba khufyatan, yang ia lakukan dosa itu dengan sembunyi-sembunyi. Segala dosa dengan khufyah, nyebu-nyebu, orang lain tak tahu tapi Allah tahu. Min ibadillahi dari hamba Allah. Aw talaba lil makanati fi qulubihim, atau dia mencari lil makanah di dalam kedudukan fi qulubihim di dalam hati-hati mereka. Aku sampai tersiksa di lantaran gawe dosa sembunyi-sembunyi. Kalau dengan dosa nyebu-nyebu, siap-siap. Terus yang kedua bisa jadi sebabnya karena talaba lil makanati fi qulubihim, dia mencari kedudukan di hati mereka. Betan adin terpemulia si manusia, sehingga macam cara ada mau kedudukan, mau kehormatan, au khaufan minal ibtidahi indahu, atau ada rasa takut minal ibtidahi daripada terbongkarnya aib indahum di sisi mereka. Jadi bara itu di dunia takut terbongkar aib. Fama a'zama jahlaka, maka betapa besar kebodohan istahtariza anil ibtidah, ketika engkau berhati-hati dari kehinaan, inda ta'ifatin yasiratin, ketika berada di kelompok yang sedikit min ibadillahi